Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin mohon maaf ya, 2 minggu kita jadwalnya nggak bisa ketemu gitu ya. Nah, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan yang minggu lalu. 2 minggu lalu ya. Kita bahas tentang variabel, benar? Saya review lagi, kemudian kita lanjutkan nanti dengan variabel. Kemarin kita belajar variabel dependent, independent, intervening. Dari ini akan belajar moderating, kemudian intervening, ya kan? Nanti kalau waktunya cukup kita belajar bikin hipotesis, gitu. Nah, variabel. Variabel tadi adalah apa? Iya, ini udah ada. Bentar, saya masih mengkondisikan slide. Nah, simbol yang diberi angka atau nilai. Kenapa sih diberi angka atau nilai? Karena kita tujuannya penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu mengkuantifikasikan segala sesuatu yang tadinya bersifat abstrak itu ke dalam ukuran yang bisa diukur dengan nilai. Kayak misalnya prestasi belajar. Prestasi belajar kan kemampuan siswa dalam hal kognitif, afektif gitu kan. Lalu diukur dalam satuan angka, nilai. Nah, maka yang dinamakan variabel itu adalah simbol yang bisa diberi angka atau nilai. Nah, kemudian variabel sendiri ada beberapa macam ya. Kemarin variabel dependent, ada independent, ada moderasi atau moderating, ada mediasi, mediating, intervening, ada variabel kontrol atau variabel pengganggu. Kalau variabel, saya review lagi beberapa minggu lalu, kita bahas tentang variabel dependent. Apa itu variabel dependent? Variabel yang jadi fokus penelitian kita, ya kan? Kalau independen, yang mempengaruhi, good. Kalau moderating, menengahi. Yang di antara tuh ada intervening, ada moderating. Kok apa? Punya hubungan kontingen, ya kan? Yang mempengaruhi hubungan antara dependent dan independent. Itu moderating. Biasanya moderating ini dimasukkan ketika penelitian sebelumnya tuh arahnya berbeda. Jadi penelitian sebelumnya tuh bilang kalau misalnya tingkat kehadiran berpengaruh pada prestasi belajar. Ada yang bilang positif hubungannya, ada yang bilang negatif. Nah, kalau ada konflik seperti ini, mungkin ada variabel yang akan bisa membuat penelitian ini lebih kuat, yaitu dengan cara memasukkan variabel moderating. Misalnya dimasukkan variabel moderatingnya gender. Oh, ternyata kalau pada perempuan semakin sering dia datang ke kampus, semakin tinggi prestasinya dibanding pada laki-laki. Nah, moderate ini bukan karena dosennya perempuan, jadi bias gender ya. Contoh-contohnya. Jadi variabel moderating itu punya efek kontingen. Kontingen terhadap variabel dependent dan independent. Dan biasanya dimasukkan karena penelitian sebelumnya tuh arahnya berbeda, nggak konsisten. Ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif, maka mungkin akan perlu variabel moderating. Tuh. Nah, yang keempat adalah variabel mediasi atau mediating atau intervening. Berbeda istilah-istilahnya ya. Ada mediasi, mediating, intervening itu sama. Kalau moderasi itu moderating. Kalau intervening, mediating, mediasi, intervening itu sama. Nah, itu adalah variabel antara. Variabel yang ada di tengah-tengah tadi, semua ada di tengah-tengah ya. Antara intervening, moderating itu semua ada di tengah-tengah. Bedanya apa sih kalau intervening? Nih. Nah, jadi variabel yang muncul antara waktu variabel independen mempengaruhi dependen dan waktu yang mana pengaruhnya dirasakan. Jadi ada jeda waktu. Ada perbedaan waktu antara pengaruh independen ke dependen
dan intervening tuh ada di situ di tengah-tengahnya waktunya. Jadi misalnya gini, kehadiran kuliah itu mungkin saja mempengaruhi prestasi belajar kalau di kuliahnya itu kalau selama kuliah dia meningkat motivasi belajarnya. Nah, berarti waktunya duluan siapa terjadinya? Memotivasi belajar dulu atau prestasi belajar dulu? Motivasi dulu. Nah, itu maksudnya. Jadi terjadinya variabel intervening itu mendahului variabel dependent-nya. Nah, itu makanya dinamakan apa namanya? Waktu, ada muncul waktu gitu ya. Variabel yang muncul antara waktu variabel independen mempengaruhi dependent variabel. Nah, ini contoh penelitian yang menggunakan variabel independen. Ini penelitian saya sendiri. Saya meneliti tentang efektivitas mengajar dengan VR. Saya membuat kayak metaverse ya, lingkungan virtual ya, untuk belajar etika. Nanti kapan-kapan kalau Anda mau bisa Anda coba. Itu apakah cocok buat semua mahasiswa gitu penelitiannya. Nah, model penelitiannya seperti ini. Penggunaan VR itu ya yang kita main kayak game itu ya. Kemudian itu akan mempengaruhi kepercayaan diri, self efficacy, kepercayaan diri dalam belajar. Tapi kalau ini terjadi, kalau kemudahan persepsi, kemudahan menggunakan teknologi itu terjadi, baru bisa mempengaruhi self efficacy. Makanya waktunya terjadinya ini. Ini paling dulu pertama terjadi, ya kan? Orang mahasiswa pakai VR dulu. Kalau setelah VR dia bisa mempengaruhi self efficacy kalau dia mempersepsikan bahwa VR itu mudah digunakan. Jadi T2-nya, variabel intervening, T2-nya tuh terjadi lebih dulu. Baru self efficacy, variabel dependent-nya. Nah, maka ini dinamakan variabel intervening. Terjadi di antara dua variabel ini dan ada jeda waktu gitu, terjadinya. Sudah punya gambaran kah? Nah, sekarang coba Anda buka lagi worksheet-nya. Saya tadi berikan worksheet ke Mas, tapi mohon maaf saya tidak memprintkan ya. Coba kita lihat worksheet kita. Nah, kita latihan dulu satu soal. Nah, ini. Yuk. Sudah semua di sini di worksheet yang kelima. Worksheet metode penelitian yang kelima tentang variabel. Sudah? Sudah terima semua? Coba Anda baca dulu yang nomor 1. Kita kerjakan bareng-bareng. Ya, manajer perusahaan menemukan bukti bahwa kalau ada pelatihan di luar jam kerja akan berdampak pada produktivitas karyawan. Akan tetapi dia juga mengamati bahwa karyawan yang berusia di atas 60 tahun tampaknya tidak memperoleh banyak manfaat dari pelatihan itu. Berarti kalau dari riset questions ini, permasalahan ini, apa yang menjadi variabel dependent-nya? Variabel utama yang mau diketahui itu apanya? Produktivitas Pinter karyawan. banget, produktivitas karyawan. Terus variabel independen-nya? Pelatihannya itu. Itu pinter ya. Di luar jam kerja.
Lalu ini apa ini? Usia ini sebagai moderating atau intervening? Moderating, Bu. Kenapa? Moderating, Bu. Kok karena berlawanan? Berarti usia itu, usia 60 tahun dan di bawah itu punya efek apa terhadap hubungan variabel dependent dan independent? Iya, apa? Kan pengaruh pelatihan jam kerja pada produktivitas karyawan itu depend on kan? Pada apa? Pada apa? Kan ada yang 60 tahun ke atas dia nggak bermanfaat. Yang di bawah 60 bermanfaat. Berarti tergantung pada apa? Kontingen pada apa? Usia. Nah, pinter banget. Berarti variabel apa itu usia? Kalau punya efek kontingen. Nah, berarti bukan intervening, tapi moderating. Apa itu? Usia. Di atas 60 dan di bawah 60. Nanti ini dummy. Saya bilang kan kalau moderating itu harus dummy. Nggak boleh, apa namanya, nggak boleh interval, nggak boleh rasio. Jadi namanya moderating itu harus kategorikal. Satu, kalau dia usianya di atas 60, mana ada usia 176 dan 0 di bawah 60. Nah kayak gini. Terus gimana bunyi hipotesisnya? Udah ketemu kan, dependent ketemu, moderatingnya usia, apa? Gimana bunyi hipotesisnya? Oke, good. Satu, bungkus dulu. Ada lagi nggak yang mau membunyikan hipotesisnya? Ini udah benar. Ada nggak yang tadi kan baru disebutkan Mbak siapa namanya? Mbak Alfian kan baru nyebut yang di atas 60 tahun kan? Belum ngomongin yang di bawah 60 tahun. Nah, ada yang mau melengkapi? Membunyikan hipotesisnya. Ayo terusin ya. Pada karyawan yang usia di atas 60 tahun, pengaruh produktivitas karyawan, ada pengaruhnya? Iya, maaf. Pada karyawan dengan usia di bawah 60 tahun, pelatihan di luar jam kerja, ya. Loh, kok Mbak Astri? Siapa yang pesan? Ayo. Taruh di ini aja Mbak, apa di kursi. Kok Mbak Astri yang nganterin? Tadi kebetulan ketemu sama Mbak Anita, jadi terus yang sedikit. Oh ya Allah, makasih ya Mbak Astri. Taruh di kursi aja. Siapa yang pesan? Ayo ini tadi. Mbak Andiranya nggak datang. Oh, makasih ya Mbak Astri. Untuk masih ada Mbak Astri ya. Gimana tadi? Ya, pada. Pada aja. Terus apa? Pada. Nah, kan kalimatnya apa tadi? Makasih ya Mbak Astri ya. Oh, masih ya? Oh, masih. Kalau diubah gini gimana? Pada karyawan yang usianya di bawah 60 tahun, pelatihan di luar jam kerja berpengaruh lebih besar pada produktivitas karyawan dibanding pada karyawan di usia
Iya, makasih banyak ya Mbak Astri, malah ngerepotin ini ya Allah. Iya, Tadi itu mau ngomong udah ketemu. sudah ketemu, Oh, tapi iya. ada sesuatu. Masih salah kita. Iya. Iya, nggak apa-apa, nanti WA ya. Oke. Mari, Oke. Apa tadi? Nah, pada karyawan usia kurang dari 60, pengaruh pelatihan pada produktivitas lebih besar dibanding pada karyawan dengan usia di atas 60 tahun. Iya, benar. Ada pertanyaan dulu nggak? Masih bingung? Masih? Tidak, Bu. Sekarang kalau hubungannya gimana gambarnya berarti? Ini kan ya, pelatihan produktivitas. Kalau moderating gimana moderating? Gambarnya di tengah, ya semua di tengah. Apa? Kayak bercabang itu, Bu. Udah ada gambaran? Ini usia. Nah, tinggal nambah garis aja. Kayak gini, benar? Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak yang online dan offline? Tidak, Silahkan. Bu. Ini yang dinamakan variabel moderating itu punya efek kontingen. Kontingen terhadap hubungan pelatihan variabel dependent dan independent. Oke, kalau sudah, coba Anda latihan yang research question number 2.
Oke, siapa yang mau coba? Yang research question number 2. Ini yang mau coba? Ya, Bu. Mau coba, Mbak? Boleh ditulis ya di papan tulis atau mau saya ketik? Ya udah, saya sekarang jadi asisten mahasiswa. Apa variabel independennya? Terus? Niat ya, niat. Niat untuk kita cari yang gampang, niat untuk ikut mengasuransikan ya. Nah, sekarang ya apalagi variabel apa ini? Intervening? Ada yang beda pendapat? Moderating. Oh ya, kalau enggak moderating, intervening. Kenapa kok intervening, Mbak, tadi? Oh, fear of pills menyebabkan rasa takut. Nggak tinggi, nggak boleh kemudian kecil gitu jadinya. Sebentar, fear of pills itu apa sih? Daya tarik rasa takut itu apa sih? Dalam iklan komersil. Ada nggak contohnya? Iklan apa? Nah iya, apa contohnya? Iklan COVID kemarin bikin Anda takut nggak sih? Itu kan daya tarik rasa takut toh. Kayak Anda ditakut-takuti jangan nyentuh ini loh, jangan nyentuh ini biar Anda beli hand sanitizer. Itu kan? Begitu juga dengan ini. Jadi gimana menimbulkan fear of pills? Fear of pills itu daya tarik ketakutan biar mereka ikut asuransi rumah. Nah, ternyata mereka yang tertarik setelah diberikan iklan yang bernuansa fear of pills ini, yang tertarik untuk mengasuransikan adalah mereka yang punya rasa takut yang tinggi. Benar nggak? Nah, berarti variabel apa ini rasa takut ini? Moderating, karena apa? Iya, kalau yang rendah nggak tertarik, dia punya efek kontingensi antar mempengaruhi hubungannya tuh bersifat kontingensi antara variabel dependen dan independen. Yang terpengaruh tuh hanya yang punya rasa takut.
Yang enggak ya cuek aja, nggak beli hand sanitizer, nggak pakai masker gitu kan. Kayak itu. Jadi itu pengaruhnya tuh berbeda antara orang yang punya rasa takut tinggi dan yang rendah. Nah, masih bingung ya? Masih kebalik-balik ya? Oke, berarti moderatingnya apa ini tadi? Rasa takut. Terus bunyi hipotesisnya gimana? Gimana? Saya asisten Anda loh, cuma ngikutin. Orang yang memiliki rasa takut tinggi, pengaruh berkabel pada niat mengasuransikan rumah lebih besar daripada orang yang memiliki rasa takut tinggi. Nah, gini. Nah, kayak gini. Jadi pengaruh iklan yang bermuatan menakut-nakuti itu hanya akan berdampak pada mereka yang punya rasa takut tinggi. Namanya kan kontingen toh. Hanya buat mereka yang punya rasa takut itu yang terpengaruh. Yang enggak gitu. Ya ada tapi kecil gitu. Nah, itu namanya moderating. Lebih enak nggak diberi contoh kayak gini? Oke. Lebih tahu ya. Ya, yuk sekarang contoh. Ada pertanyaan dulu nggak? Sini. Udah. Yang online? Apa ini? Ada chat apa ini? Nah, ini pertanyaan yang tadi udah dijawab ya. Mas Ramadhani, Mbak atau Mas? Oke, sekarang yuk research question number 3. Kalau pas online tuh nggak ada yang jawab, ternyata kalau pas offline banyak yang jawab ya. Kenapa itu?
Pada mager soalnya mesti sambil rebahan ya di rumah. Saya menjawab, Bu. Tapi nanti untuk yang presentasi paper, saya minta online aja ya, agar semua bisa presentasi. Malam nggak apa-apa ya? Iya, yang masuk hanya yang presentasi aja. Jadi nggak semua masuk. Jadi misalnya nanti Mas Gregorius bikin jadwal hari apa, saya bisa sih Senin, Selasa, Jumat bisa. Malam tapi Mas ya, saya minggu depan baru ada kegiatan di pagi siang. Iya, nah itu nggak harus semua masuk. Anda di jadwal aja yang Senin bisa siapa, berapa orang. Nah nanti biar dapat feedback semua proposalnya. Ini sampai variabel kan? Iya. Iya, tapi kan nggak harus teorinya yang penting ada teorinya tuh apa, grand teorinya, ya. Kan ada batas maksimal halaman kan? Iya, kayak gitu. Iya ya, kayak gitu. Iya, cuman proposal awal tuh loh, bukan skripsi. Iya. Udah lembur-lembur ya. Berarti udah mau wisuda jadi skripsinya ntar. Ntar kalau udah ada yang punya datanya, ntar kita sekalian latihan olah data, nggak apa-apa. Besok kan kita praktik, kalau sudah selesai presentasi praktik SPSS. Oke, gitu ya Mas Gregorius ya. Minggu depan dijadwalkan, jadi nggak harus semua bisa di hari itu. Hanya yang presentasi aja. Iya ya Mas, nggak apa-apa ya. Saya bisanya malam ya. Terus habis ISA 7.30 lah. Iya, sampai Anda ngantuk. Jadi nanti PowerPoint-nya inti-intinya aja, judul, topik. Lah, Anda nggak mau PowerPoint apa presentasinya? Oh, makalahnya aja. Ya udah makalahnya nggak apa-apa. Iya, apa aja lah, terserah Anda maunya apa. Mau PPT nggak apa-apa, mau Word nggak apa-apa. Kalau PPT paling 5 slide aja udah cukup. Nah itu kan mahasiswanya 50-an toh tadi. Berarti ya harus 4 kali lah. Karena kalau 3 kemalaman banget ya, nanti bisa sampai jam 11 Anda. Makanya cuma 5 slide aja. Yang penting saya tahu ada tuh idenya apa. Kan baru ide dulu toh, sampai minimal sampai variabelnya Anda ngerti apa gitu. Ini doable apa enggak, ngukurnya gimana nanti kan bisa ketahuan dari situ. Oke, yuk gimana ini udah selesai belum yang number 3? Sudah, Bu. Sekalian yang nomor 4 ya. Coba Anda bikin sekalian yang nomor 4.
Sudah? Ini terlalu ribet nggak ini? Kalau terlalu ribet saya sederhanakan. Dia siapa yang mau maju? Maju, mau jawab? Mana sih insert? Nah, yang 5 ini saya menyederhanakan dari 4 ya. Saya cuma pakai satu variabel ya. Biar Anda nggak bingung. Mungkin yang 5 nih. Oke, sekarang siapa yang mau coba nomor 4? 3? 3? Saya 3, Bu. Apa ini variabelnya? Oh iya, iya. Loh, saya tuh pakai speaker tuh. Oh, iya, 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 benar, benar. Iya, iya, maaf, maaf. Gimana Mbak, Mas? Ya, oke. Gimana? Yang nomor 3, ada yang mau jawab? Ini moderating atau intervening? Intervening, Bu. Pinter. Kenapa intervening? Benar. Variabel intervening adalah variabel yang terjadi waktunya itu di antara variabel independen mempengaruhi dependen. Jadi variabel independennya apa nih? Diversity. Hah? Diversity, Bu. Apa? Nah, yang sini sama yang online beda jawabannya. Saya jadi bingung. Keragaman tenaga kerja. Dependennya? Aktivitas organisasi. Pinter. Interveningnya apa? Sinergi kreatif. Banyak banget variabelnya. Apa? Sinergi kreatif, Bu. Sinergi. Ada tadi apa?
Oh iya, sinerginya itu berasal dari tadi berinteraksi. Berarti gimana? Oke. Oh gitu. Oke, berarti riset question saya yang mungkin tidak clear ya, sehingga menimbulkan multitafsir. Ya kan? Tadinya saya mau berpikir bahwa kadangnya kalau di suatu perusahaan multinational company itu kan multi etnis ya, multicultural. Nah, keberagaman tenaga kerja itu justru akan meningkatkan efektivitas organisasi kalau mereka itu bersinergi, nggak saling gontok-gontokan, bertentangan gitu. Justru itu akan meningkatkan sinerginya tuh melalui apa? Berinteraksi tadi. Interaksi antar ini karyawan yang multi etnis, multi ras tadi berinteraksi baru akan meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, berarti interveningnya sinergi, ya. Hipotesisnya gimana nih? Gimana? Tenaga kerja? Tenaga kerja? Oke. Gimana? Berpengaruh pada apabila terdapat sinergi atau gimana bahasa metodenya? Sinergi, terdapat sinergi apa Mbak? Kreatif. Ya, bisa. Gimana lagi hipotesisnya yang mungkin? Ini bisa. Sinergi kreatif memediasi hubungan antara keragaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi. Itu juga bisa. Nah, jadi sinergi kok memoderasi? Anda diem aja. Memediasi hubungan antara keragaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi. Kalau gambarnya gimana? Gambarnya di tengah ya? Di tengah. Ya, sekarang kalau yang research questions 5 aja ya. Nanti takutnya kalau yang 4 tadi multitafsir. Nanti ini yang sudah saya revisi saya kirim juga. Nah, sekarang yang 5. Ya tidak multitafsir. 5. 5-nya ini. Nih.
Nah, variabel apa ini? Yang kelima, Rating, Bu. moderating. Good. Apa independennya? Kenaikan gaji. Kenaikan gaji. Independennya? Motivasi kerja. Pinter, yang di online juga pinter. Moderatingnya? Tidak punya penghasilan tambahan. Penghasilan Ya. tambahan. Nah, penghasilan tambahan itu nanti ngukurnya dummy ya. Jadi 1 buat mereka yang punya penghasilan tambahan dan 0 buat yang tidak. Nah, moderating variable itu selalu dummy. Maka besok kalau ujian ininya pakai moderating variable nggak dummy disuruh ngulang lagi, ngulang lagi. Karena nggak bisa dibaca kalau nggak dummy. Terus gimana bunyi hipotesisnya? Apa? Gimana ulang? Mm-mm. Iya, ayo bener. Iya, good. Ulang, Mbak. Panjang banget. Ini asistennya telat ngetiknya. Ayo, gimana? Pada karyawan yang tidak dulu apa yang punya? Oke. Pengaruh dibanding karyawan yang memiliki. Nah, udah dapat gambaran belum? Udah belum? Oke. Saya lebih clear ya. Nah, oke, yang online ada pertanyaan, yang sedang online? Bu. Ya, siapa ini? Berarti gampangnya kalau mau membedakan variabel itu moderating atau intervening itu, kalau intervening itu ada kayak sebab akibat gitu ya, Bu? Sebab akibat ini caranya menampakkan wajahnya gimana coba? Nah, ini. Gimana, Mas? Iya, itu tadi. Raffi. Iya, yang bedanya moderating sama intervening itu variabelnya. Yang intervening itu kayak masih memiliki hubungan gitu, Bu, sama yang independen. Kayak yang tadi, yang di contoh nomor 3 itu kan diversity tenaga kerja itu menimbulkan sinergi kreatif. Terus kalau yang contoh-contoh di moderating tadi kayak yang variabel independennya fear appeals itu kan kayak nggak ada hubungannya sama tingkat rasa takut tinggi. Atau yang tadi pas di umur tadi yang pelatihan di luar kerja independennya tidak kayak nggak ada hubungannya sama sekali sama yang umur gitu kan, Bu. Sebenarnya semua kayak bisa ya Mas punya pengaruh. Oke, mungkin maksudnya Mas Raffi kalau intervening gampangnya bedainnya berarti variabel interveningnya ini punya pengaruh pada independen gitu ya? Iya, independennya itu ada hubungannya ke intervening, terus interveningnya itu ada hubungannya ke Bener. dependent. Ya, itu benar banget. Kayak ini kan keragaman, mengaruhi dulu sinergi, baru bisa mempengaruhi apa ini? Efektivitas. Iya. Terus pertanyaannya kalau yang tadi ini fear appeal, usia. Ini gimana Ya, tadi? kalau misalnya yang moderating itu kalau misalnya pelatihan di luar jam kerja, itu kan moderatingnya bisa aja diganti, bukan usia kan juga bisa kan, Bu? Bisa. Diganti.
Ya Nah, kayak yang sama aja loh Mas, kalau intervening mau diganti bukan sinergi juga bisa. tapi kan itu Bu kayak iya sih Bu. Kalau ya mungkin kalau saya sih gampangnya Mas, kalau moderating itu tuh menyebabkan hubungan antara independen dan dependen tuh berbeda. Kalau pada usia yang tua, pengaruh pelatihan dan produktivitas tuh lebih besar dibanding yang usia muda. Berarti adanya moderating itu menyebabkan pengaruh dependen dan independen tuh beda berdasarkan kategori di moderating variabel ini gitu. Iya Bu. Terus kalau intervening tadi waktu terjadinya lebih di antara variabel dependen dan independen. Coba direnungkan dulu kali ya, Mas. Iya, kalau saya yang itu paham Bu, cuman saya tadi yang saya omongkan tadi cuman konklusi dari saya sendiri gitu Bu. Tapi kalau Iya, penjelasan apa Ibu sendiri bagus, tadi saya bagus paham. Mas. Alhamdulillah, Anda berarti mendengarkan saya terharu. Anda bisa mengkonklusikan antara intervening dan moderating. Udah lebih punya gambaran Mas Raffi tentang moderating intervening dari latihan hari ini? Iya, sampun Bu. Oke, terima kasih. Yang lain? Yang online, offline? Ini masih mau nanya, iya. Bu. Silakan. Kalau misalnya saya nanti minta recordnya boleh nggak ya, Bu? Saya mau ngulang kelas hari ini, mau nonton lagi gitu di sendiri. Iya, Kira-kira bisa? nanti saya upload biasanya kalau ada yang request saya upload di YouTube. Kalau enggak ya enggak. Kalau untuk mata kuliah intermediate selalu diminta upload, saya upload. Oh iya, saya mau minta recordnya, Bu. Boleh Mbak Alia. Nanti biar dibantu asisten saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Masih capek apa udah nggak capek? Udah capek? Ketawa. Ini sebenarnya saya baca pertanyaan ini di apa ini? Tadi PPT sempat menyinggung strategi menguji hipotesis. Ini kayak sama pertanyaannya Mbak Ramadhin, Mbak Hanif ya? Mas, nah ini sama pertanyaannya. Udah terjawab ya Mas Hanif? Terus pada tingkat rasa takut. Oh ini Mas Raffi yang menjawab. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, berarti sebenarnya saya mau lanjutkan, tapi Anda sudah capek, jadi kita tidak usah lanjutkan masing-masing. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.